Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Jadi di video kali ini gue pengen membahas kabel yang sedang menjadi drama, yaitu adalah konektor 12 via PWR. Tapi gue nggak pengen ngebahas soal drama RTX 4090 yang meleleh dan segala macam. Gue di sini cuma pengen menginformasikan aja mengenai standar baru yang ada di power supply RTX 3.0. Salah satunya adalah konektor 12 via PWR ini. Biar kalian juga jadi nggak terlalu kemakan dengan drama-drama yang beredar mengenai adapter Nvidia dan juga konektor 12 via PWR yang jadinya meleleh. Karena emang sedikit sekali informasi yang gue temuin mengenai edukasi tentang power supply RTX 3.0 ini seperti apa, dan jadinya orang pada salah kaprah dan menganggap 12 via PWR ini jelek. Bahkan ada yang sampai menganggap kalau RTX 40 series itu jelek karena menggunakan konektor baru. Maka dari itu di sini juga gue pengen coba menjelaskan lebih clear lagi mengenai ini. Tapi kalau misalkan kalian pingin tahu secara teknisnya perubahan standar RTX 3.0 ini ada apa aja, gue bisa merekomendasikan kalian untuk nonton channel My Club ID. Di sana Pak Benny itu udah menjelaskan secara rinci power supply RTX 3.0 itu seperti apa. Channel My Club ID juga sering bikin pengujian-pengujian power supply dengan alat dummy load gitu. Jadi kalian bisa tahu power supply yang bagus itu seperti apa berdasarkan pengujian dari dummy load tester, yang dimana pengujiannya itu berdasarkan dari setiap rail 12 volt, 5 volt, habis itu 3 voltnya, beserta pengujian ampere seberapa besar yang bakalan dikasih ke power supply-nya. Kurang lebih kayak begitu. Karena di channel Gaptek tentunya kita nggak ada pengujian power supply kayak begitu, jadi gue bisa rekomendasiin nonton deh channelnya My Club ID dengan pembahasan dari Pak Benny. Oke, jadi gue akan mulai dari power supply ATX 3.0 itu sebenarnya apa. Jadi ATX 3.0 ini adalah standarisasi baru, yang dimana ini perubahan yang cukup besar dan baru berubah di tahun ini. Karena sebelumnya itu terakhir kurang lebih sekitar 19 atau 20 tahun yang lalu gitu ya. Jadi ini memang perubahan yang baru banget, dan wajar kalau misalkan kita kaget dengan perubahan teknologi seperti ini. Oke? Nah, standarisasi ini siapa yang bikin untuk ATX 3.0? Standarisasi ini dibuat oleh Intel ya, jadi bukan dibuat oleh Nvidia, bukan dibuat oleh AMD. Laptop gua kenapa ini? Mentang-mentang laptop baru kamu ya? Laptop baru nih. Wih. Oke, tujuannya apa standarisasi baru untuk ATX 3.0 ini? Salah satunya adalah dengan menghadirkan 12 via PWR. Nah, tujuan dari 12 via PWR ini dibikin adalah untuk tujuan efisiensi dan juga maksimum power yang lebih besar. Kendalanya menggunakan kartu grafis yang memang ber-TGP atau punya power di atas 350 watt itu katakanlah, biasanya efisiensi dari segi space itu udah nggak lagi bagus. Nggak bagusnya di mana? Pertama itu adalah di PCB. Ya, desain PCB-nya itu jadi kurang oke, karena membutuhkan mungkin 3x8 pin PCI konektor atau 4x8 pin, bahkan semisalkan RTX 4090 nggak menggunakan konektor seperti ini ya. Belum lagi di dalam casingnya menggunakan adapter aja itu bakalan kelihatan jadi sumpek banget, karena bakalan banyak kabel yang bener-bener ngejulur kemana-mana gitu, dan semakin susah untuk kabel manajemennya. Efisiennya dari apa? Ya tentu dengan hanya single kabel, mau itu GPU-nya low end, mid end, sampai high end hingga 600 watt, itu bisa dihandle hanya dengan satu konektor aja. Jadi mau VGA card-nya low end, konektornya cuma satu ini, mau VGA card-nya high end, konektornya juga sama, cuma satu ini aja. Berbeda dengan era sebelumnya. Kalau VGA card-nya low end mungkin 1x6 pin atau 1x8 pin. Habis itu masuk ke kelas tengah sampai dengan beberapa yang mid end mungkin 2x8 pin. Masuk lagi yang benar-benar flagship itu 3x8 pin. Ya kan, kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang semuanya sama, satu kabel aja up to 600 watt. Bukan berarti 12 via PWR ini semuanya itu bakalan bisa handle GPU 600 watt auto gitu ya. Mau seperti apapun jenis PSU yang kalian beli nanti gitu. Nggak seperti itu, nanti gue jelaskan. Selanjutnya, perbedaan power supply ATX 3.0 dan power supply sebelumnya atau ATX 2.0 itu perbedaannya apa?
Perbedaan paling jelas terlihatnya itu untuk power supply ATX 3.0 itu memiliki konektor yang direct 12 VHPWR. Jadi kabel yang kalian dapetin itu bukan dari 8 PCIe konektor yang lama, terus abis itu disambung jadi 12 VHPWR. Tapi di power supply-nya udah ada dedicated 12 VHPWR-nya. Semisal kalian ngelihat ada power supply yang memang ngasih 2x8 pin, habis itu di ujungnya itu jadi 12 VHPWR atau mungkin 3x8 pin. Contohnya seperti power supply apa? Corsair itu udah memberikan converter namanya ya. Jadi kabel 12 VHPWR-nya itu dijadiin 3x8 pin gitu. Dan juga ada ROG Thor Platinum 2. Itu juga belum ada 12 VHPWR-nya. Bukan power supply ATX 3.0. Karena sebenarnya secara struktur di dalamnya itu memang ada perubahan dari power supply ATX 3.0. Lagi-lagi perbedaan di bagian dalamnya seperti apa penjelasannya, gue bisa rekomendasikan untuk nonton channel MyClub ID aja ya. Karena fokus gue mungkin akan banyak untuk ngebahas si 12 VHPWR ini. Konektor 12 VHPWR itu terdiri dari 12 plus 4 pin. 12 pin ini untuk arus, sementara 4 pin itu nggak mengalirkan arus, tapi sebagai sensing. 2 sense ini wajib ada di power supply, sementara 2-nya lagi opsional di kartu grafis. Alias kartu grafis bisa aja nggak memiliki 2 sense tersebut, tergantung dari vendor kartu grafisnya. Singkatnya, dengan kalian menggunakan power supply ATX 3.0 dan juga kartu grafis next gen seperti RTX 40 series, power supply-nya dan juga kartu grafisnya bisa saling berkomunikasi selama sense-nya itu memang berjalan, alias VGA card-nya punya 2 sense tadi, di power supply-nya juga punya 2 sense tadi. Jadi bisa saling berkomunikasi, GPU-nya lagi butuh power berapa, saat idle ataupun saat lagi load dia membutuhkan berapa, lalu power supply-nya juga bisa berkomunikasi semisal nggak mampu untuk ngasih daya yang diminta oleh kartu grafisnya, kurang lebih seperti itu. Jadi, apabila power supply yang mendapatkan kabel 12 VHPWR tapi konektor ke PSU-nya menggunakan 2x8 pin atau 3x8 pin secara langsung, atau sekedar malah cuma ngasih konverter aja, itu sebenarnya belum mendukung penuh standar ATX 3.0 ini ya. Nah, apakah bermasalah kalau misalkan kalian menggunakan power supply ATX 2.0 tapi udah dikasih kabel direct dari 8 pin PCIe konektor yang lama ke 12 VHPWR? Gua nggak bisa menjamin 100% sejujurnya, tapi semisal memang power supply-nya cukup capable dan cukup mampu dan mungkin cukup high-end, seharusnya aman-aman aja. Terutama untuk power supply yang memang dayanya udah besar dan secara spek juga memang high-end. Soalnya gini, ketika kalian menggunakan 8 pin to 12 VHPWR atau menggunakan converter bahkan ya, itu mungkin pembagian dayanya antara 8 pin PCIe konektor 1 dan juga PCIe konektor yang lainnya, itu kemungkinan pembagian dayanya akan berbeda, jadi mungkin di situ yang akan jadi masalah. Terutama semisal menggunakan adapter sih. Cuma ini baru terjadi di RTX 4090 series aja. Untuk RTX 3090 Ti bahkan yang udah mengadopsi kabel 12 VHPWR ini dari awal, itu belum ada kasus apapun, jadi aman-aman aja. Apalagi buat kita yang kantongnya itu bottleneck untuk beli kartu grafis se-high-end 3090 Ti atau 4090 apalagi. Jadi kalau kalian nggak menggunakan native 12 VHPWR seperti ini, tentu kan akan ada pembagian daya yang nggak seimbang. Nah, ketika loadnya itu sangat tinggi, ketidakseimbangan ini akan ngebikin kabelnya ataupun konektornya itu jadi menghasilkan panas yang berlebih. Itulah sebabnya kenapa akhirnya konektornya meleleh. Jadi penggunaan power supply ATX 3.0 tentunya jauh lebih efektif untuk kelas RTX 4090. Dan penggunaan adapter atau converter emang nggak segitunya efektif karena akan sangat tricky. Dan udah terbukti ada banyak kasus konektor ini jadi bermasalah sampai meleleh di RTX 4090 itu karena adapter atau converter. Jadi kasus Nvidia ini sebetulnya bukan berada pada 12 VHPWR-nya ataupun kartu grafis yang jelek, bukan dari situ. Tapi adalah soal adapter atau konverternya. Igor Lab yang melakukan investigasi ini lebih dalam pun menyatakan power supply yang udah memenuhi standar compliant sejauh ini nggak terdampak permasalahan ini. Yang udah compliant itu seperti apa? Biasanya ada di box-nya ya. Dia akan bilang ATX 3.0 compliant atau PCIe Gen 5 compliant. Tapi biasanya
PCIe Gen 5 compliant aja nggak menjamin bahwa itu benar-benar compliant ATX 3.0. Contohnya ya seperti ROG Thor Platinum 2 ataupun Corsair yang mendapatkan update kabel. Tapi kenapa drama ini menjadi besar? Ya karena mungkin orang udah banyak berinvestasi dengan power supply berkapasitas atau berdaya yang tinggi atau berdaya besar, lalu mereka upgrade ke RTX 4090, di mana kebanyakan orang tentunya menggunakan power supply itu biasanya dengan umur yang panjang, mungkin di atas 5 tahun, atau mungkin dia baru beli power supply di tahun lalu, sehingga ketika ada kartu grafis baru seperti 4090 dan mereka upgrade, tentu mereka akan ekspektasi semuanya aman-aman aja. Ditambah lagi 4090 bukanlah harga yang murah, yang seharusnya apapun bentuknya dalam bentuk adapter sekalipun harusnya ada jaminan dari Nvidia kalau itu memang berjalan dengan normal. Sayangnya kejadiannya nggak seperti itu, dan Nvidia juga tidak mengkampanyekan soal power supply ATX 3.0 ini. Ditambah lagi media-media di luar beserta tag YouTuber di luar juga justru malah lebih menginvestigasi soal adapternya ketimbang mengkampanyekan penggunaan power supply ATX 3.0-nya untuk user. Jadi feedbacknya lebih banyak untuk Nvidia-nya ketimbang untuk usernya sendiri yang sebenarnya menjadi korban. Tapi gue juga bisa maklumi untuk para pengguna kenapa belum mau mengupgrade ke power supply ATX 3.0, dikarenakan ya jelas pilihan untuk power supply ATX 3.0 pun masih sangat sedikit. Di Indonesia pun itu yang baru beredar baru ada dari MSI, ada dari Gigabyte juga, dan ada dari Thermaltake. Untuk FSP mungkin itu di bulan November ini baru akan menyusul, mungkin di akhir bulan kali, gue juga kurang tahu pastinya kapan. Lalu si Sonic juga itu di luar udah ada, tapi di sini juga belum ada gitu ya. Bahkan di luar pun itu pilihannya masih sangat-sangat sedikit untuk power supply ATX 3.0 ini. Jadi wajar semisal orang juga masih nungguin banyak opsi dulu untuk power supply ATX 3.0. Solusi paling aman apabila kalian ingin menggunakan RTX 4090 jelas tentu tidak menggunakan adapter ataupun converter. Apakah menggunakan direct cable yang mungkin dihadirkan seperti Corsair, dikasih upgrade untuk kabelnya dari 8 pin langsung ke 12 via PWR tanpa adapter lagi? Apakah itu aman? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak, tapi kalau gue mau kasih solusi paling amannya, tentu menggunakan power supply ATX 3.0 dengan kabel VHPWR yang memang langsung native seperti ini. Tapi dengan catatan power supply ATX 3.0-nya itu yang dayanya memang mencukupi, karena nggak semua power supply ATX 3.0 tentunya bisa mencakup daya up to 600 wattnya tersebut ya. Kalau misalkan kalian beli dayanya yang kecil ya tentu masa kalian mau narik VGA 600 watt gitu ya, kira-kira aja lah. Jadi nggak semua PSU ATX 3.0 itu bisa memberikan sense hingga 600 watt ya. Biasanya vendor power supply akan memberikan label pada kabel 12 VHPWR-nya untuk rekomendasi daya maksimum pada 12 VHPWR-nya. Untuk maksimum 600 watt kalian bisa temuin pada power supply ATX 3.0 biasanya di 1000 watt. Contohnya seperti Gigabyte UD1000PG5 ini. Meskipun pada prakteknya juga ada vendor power supply yang melabeli kabel 12 VHPWR-nya di angka 300 watt, namun power supply-nya itu sendiri tetap bisa menarik daya melalui sense di level 600 watt. Contohnya adalah Thermaltake Tough Power GF850 berdasarkan sumber dari hwbooster.com. Jadi bisa aja label daya yang ada di kabelnya ini adalah sekedar informasi keamanan untuk penggunanya. Gue juga udah beli Thermaltake Tough Power GF3 850 watt. Ini rencananya akan gue gunakan untuk PC pribadi gue karena memang gue berencana untuk upgrade. Dan gue sendiri nggak berencana untuk menggunakan RTX 4090. Mungkin kalau upgrade gue pakai 4070 aja gitu kalau 4070 udah keluar. Jadi sementara gue pakai RTX 3080 dulu gitu ya. Mungkin nanti kalau gue dapat pinjaman 4090, mungkin kalau ada yang rela 4090-nya di tas, mungkin kita akan coba 850 watt ini di 4090. Kalau power limitnya kita geser, apakah dia bisa lebih dari 450 watt atau enggak di power supply ini. Karena tentu power supply 850 watt menarik daya 600 watt hanya untuk GPU aja, ada kemungkinan akan over jika satu sistemnya menggunakan spek tinggi semua. Jadi power supply ATX 3.0 850 watt seperti ini apakah bagus? Bisa bagus, bisa juga enggak. Karena pada faktanya ternyata power supply si Thermaltake ini
nggak di limit di 300 watt untuk sense-nya, tapi dia bisa lewat dari 300 watt, bahkan mencapai maksimumnya di 600 watt. Tapi bersamaan dengan bagusnya itu, jelek juga, karena mungkin nanti akan ada orang awam yang main colok aja yang 4090, abis itu speknya pakai CPU-nya pakai 13900, custom water cooling, ada pumpnya segala macam, full load CPU-nya aja udah 300 watt. Nah, itu kan kebayang bakalan over gitu ya untuk dayanya. Ya meskipun ATX 3.0 punya toleransi yang sangat tinggi gitu, tapi tentu nggak segitunya direkomendasikan pastinya. Untungnya ada informasi dari kabel yang dilabeli 300 watt. Jadi ini bukan berarti dia nggak bisa lewat dari 300 watt karena ada label ini ya. Tapi bisa dibilang ini adalah safety net-nya. Karena pada ATX 3.0 sendiri itu ada toleransi yang sangat besar. Jadi harusnya menggunakan RTX 4080 yang TDP-nya di 320 watt atau 4090 dengan power limit default di 450 watt itu masih aman. Yang belum tahu semisal kalian pakai 4090 terus power limitnya digeser mentok. Nah, itu gue belum tahu deh. Untuk kapasitas daya power supply yang lebih rendah, tentu label kabel juga harusnya akan dikasih lebih rendah. Mulai dari 150 watt, 300 watt, 450 watt, hingga 600 watt. Kualitas kabel tergantung vendor power supply masing-masing ya. Karena mungkin ada aja kabel yang dilabelin 150 watt, tapi sebenarnya kualitasnya udah memadai untuk narik daya 600 watt. Sebagai contoh, gue di sini juga ada kabel yang memang labelnya 600 watt dari Gigabyte dan juga kabel yang labelnya 300 watt dari Thermaltake Tough Power GF3850. Ini kalau dilihat secara kualitas, sebenarnya kualitasnya itu mirip-mirip dan cenderung, kalau kualitas kabel sih mirip-mirip ya, tapi cenderung dia di-pack lebih bagus untuk Thermaltake. Karena untuk si Gigabyte di sini kabel sense-nya masih rada aur-auran, dan kabel sense-nya ini kan dia kelihatan lebih tipis ya. Jadi ini agak ringkih karena dia diikatnya itu lumayan jauh. Sementara untuk si Thermaltake itu dia dibikin jauh lebih rigid dan juga lebih rapih. Tapi kalau soal kualitas kabelnya sih keduanya memiliki kualitas kabel yang sama, yaitu adalah 16 AWG. Jadi ada kemungkinan label dari konektornya ini adalah informasi untuk penggunanya, biar penggunanya tuh nggak semena-mena. Kalau dikasih labelnya 300 watt, ya berarti kurang lebih kalian bisa menggunakan GPU yang memang powernya itu kurang lebih sekitar 300 watt. Lebih dikit gak masalah karena toleransi dari ATX 3.0 juga udah lebih baik daripada ATX 2.0 untuk standarisasinya. Lagi-lagi untuk kaum yang dompetnya memang udah bottleneck untuk spek PC-nya, tentu kalian nggak perlu mengkhawatirkan banget untuk konektor-konektor ini karena menggunakan 12 via PWR atau enggak, ya ujungnya juga kan nggak beli karena memang duit kita nggak ada gitu kan. Dan biasanya untuk GPU low end juga ya rata-rata pasti 150 watt ke bawah gitu. Nah, karena ini standar dari Intel ya, untuk 12 via PWR, jadi tentu ini adalah standar untuk industri. Jadi semua akan ATX 3.0 pada waktunya ya, dan semua mungkin akan menggunakan 12 via PWR pada waktunya. Ya, jadi ada kemungkinan AMD juga akan menggunakan kabel yang sama, tapi tidak di RX 7000 series karena udah dikonfirmasi RX 7000 series nggak menggunakan konektor 12 via PWR. Apakah power supply ATX 3.0 tetap punya 8 pin PCIe konektor? Itu masih ada karena memang backward compatibility juga gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, justru malah ditambahin untuk konektor baru ini. Bagaimana untuk kalian yang mau upgrade ke RTX 40 series, khususnya untuk 4090 tapi udah punya power supply ATX 2.0? Jawaban yang pertama itu tentu tidak menggunakan adapter atau converter, tapi untuk kabel yang memang direct dari 8 pin menjadi 12 via PWR itu gua bisa sedikit rekomendasikan, nggak bisa bener-bener rekomendasikan sih. Tapi mungkin itu bisa jadi solusi yang lebih awal sebelum kalian upgrade ke power supply ATX 3.0. Atau kalau misalkan kalian ragu dengan kualitas bawaannya untuk kualitas kabel ya, kalian mungkin bisa pesan lewat modder kabel ya. Beberapa modder lokal gue bisa rekomendasiin seperti ZM kabel dan transporter kabel. Atau kalau mau impor bisa ke Cable Mod. Tapi kalau Cable Mod harganya bisa kena hampir sejuta hanya untuk satu kabel 12 via PWR. Belum lagi kalau impor tentu makan waktu lebih lama. Solusi selanjutnya yang paling konkret adalah tentu menggunakan power supply ATX 3.0.
Kalau kabelnya diganti dengan kabel mod dan kualitasnya lebih bagus, bakalan lebih bagus lagi tentunya. Sayangnya, informasi ini lebih banyak diangkat mengenai permasalahan adapternya dengan judul yang dramatis dan fantastis. Minim sekali informasi yang menyatakan bahwa problem utamanya tuh bukan pada 12 via PWR-nya. Minim sekali informasi mengenai efektivitas antara RTX 40 series, terutama 4090, dengan power supply ATX 3.0. Apakah Nvidia perlu bertanggung jawab? Tentu perlu bertanggung jawab, karena dengan produk yang harganya setinggi itu, 30 juta. Tentunya, kalaupun mereka memberikan solusi dengan adapter, harusnya memberikan adapter yang memang bagus. Tapi menurut gua, bukan hanya itu aja bentuk tanggung jawab dari Nvidia seharusnya. Tapi bentuk tanggung jawabnya juga seharusnya dari awal Nvidia udah harus merekomendasikan untuk penggunaan power supply ATX 3.0-nya. Jadi dikampanyekan untuk perubahan standarisasi ini dari Nvidia-nya juga, yang memang pertama kali merilis kartu grafis dengan konektor 12 via PWR. Jadi seenggaknya Nvidia juga harusnya kompak dengan produsen-produsen power supply yang memang udah memproduksi power supply ATX 3.0 ini. Bahkan harusnya mereka menyebutkan itu secara terang-terangan di page awal mereka mungkin, atau mungkin saat launching produk gitu. Bagaimana ATX 3.0 ini bekerja, dan seharusnya itu dimention dari awal. Apalagi ya, produk yang awal dirilis itu adalah produk high-end, yaitu adalah RTX 4090. Sementara kita nggak melihat kekompakan itu. Yang Nvidia sebut ya hanya menggunakan PCI 5 kabel atau menggunakan adapter di lembar spesifikasinya mereka gitu. Harusnya ditulis juga rekomendasi menggunakan ATX 3.0. Harusnya itu akan jauh lebih better daripada cuma nulis pakai kabel PCI 5 atau menggunakan adapter. Kurang lebih kayak gitu. Jadi gue harap dengan adanya video ini, gue harap kalian jadi nggak terlalu was-was gimana-gimana mengenai isu yang gede banget beredar ini. Ya memang korbannya lumayan banyak di Reddit, gue juga udah lihat gitu. Tapi solusinya itu ya memang bukan adapter, dan seharusnya ada banyak orang yang memberikan informasi mengenai ATX 3.0 ini gitu, sehingga calon pembelinya juga dari awal udah harus tahu ya. Gue juga dari awal nge-review RTX 4090, gue juga udah nggak ngerekomendasikan untuk menggunakan adapternya gitu, karena saat itu memang gue nggak ada power supply-nya, ya hanya sekedar untuk testing aja sebentar pakai adapter gitu. Konverternya kurang lebih bentuknya seperti ini, tapi gue merekomendasikan kalian menggunakan power supply ATX 3.0 ya, biar kalian langsung native dari power supply. Karena gue sendiri belum bisa jamin untuk jangka panjang gimana semisal kita menggunakan konverter 4x8 pin PCI konektor seperti ini. Tuh, gua kata apa? Jangan budek. Emang apa sih? Panas. Dan di situ masih banyak yang beranggapan bahwa pakai adapter nggak bermasalah di kolom komentar, tapi faktanya sekarang udah kelihatan kan, ternyata korbannya banyak. Ya gue sendiri sih nggak ngerekomendasiin dari pas gue awal nge-review RTX 4090 itu. Bukan nggak ngerekomendasiin kartu grafisnya, tapi gue nggak ngerekomendasiin untuk adapternya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk kalian juga yang nonton dan ngikutin soal drama-drama 12 via PWR ini, gue harap kalian lebih teliti kalau baca yang jelas, karena di Igor Lab juga di situ menyatakan juga ternyata untuk informasi untuk yang power supply yang udah compliant itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi nggak kemakan isu, dan jadinya isunya juga nggak jadi gorengan gitu. Dan kalau bisa, semisal kalian adalah calon user atau calon pengguna dari 4090, tentu kalian harus teliti lagi dan cari alternatif solusinya benar-benar ya. Dan semoga video gue ini bisa memberikan alternatif solusi juga. Segitu aja dulu dari gue Subki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.